Salam Ganesha, perkenalkan kami dari kelompok 11, kelas 49 akan menyampaikan hasil karya proyek kami yang telah kami kerjakan selama sebulan ini. Sebelum itu, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing dengan saya sebagai ketua yaitu Tresiana Beatricia Manulang dengan NIM 1672436 dan akan saya memperkenalkan diri yaitu 4 anggota dari kelompok 11. Perkenalkan saya Aisyah Detanaja dengan NIM 167242208 dan saya Felicia Marcella dengan NIM 167243776. Nama saya Kathleen Adriana Novena Manulang dengan NIM 1672404. Nama saya Valerian Susanto dengan NIM 167244088. Selamat menyaksikan. Hal yang akan kami sampaikan dalam pemaparan materi pada hari ini berupa judul dari proposal yang akan kami buat, latar belakang pemilihan judul tersebut, tujuan, metode, rancangan anggaran biaya, gambaran teknologi yang akan kami rancang, dan lokasi saluran air yang akan dipasang oleh Yudits, dan kondisi saluran air. Program yang kami rancang ini akan dilakukan di daerah Desa Jatinangor, tepatnya di Desa Sayang. Berdasarkan data yang kami temukan melalui internet, tahun 2020 hingga tahun 2022 adalah tahun-tahun di mana bencana banjir masih sering terjadi di Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang. Bahkan, Desa Sayang ini sempat mengalami kasus banjir terparah. Untuk itulah kami ingin melakukan program perancangan, program yang mencegah bencana ini atau kasus ini terulang kembali di masa yang akan datang. Maka dari itu, kami membangun suatu program dalam proposal yang berjudul Strategi Optimalisasi Infrastruktur Desa Sayang melalui program pembangunan Yudits sebagai saluran drainase. Sebelum melaksanakan program ini, tentunya kami sudah membuat jadwal pelaksanaan dan perancangan program. Mulai dari pembuatan proposal, penentuan masalah, judul, survei lokasi, observasi lapangan, membuat gambar kerja yang dilakukan pada bulan Agustus. Sementara itu, di bulan September, kami mengurus perizinan dari Kepala Desa, melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat setempat mengenai program yang akan kami jalankan agar tidak ada kesalahpahaman antar masyarakat setempat terhadap program kami. Setelah itu, kami melakukan persiapan peralatan, bahan, dan pekerja, dan melakukan penggalian area pemasangan Yudits. Pada bulan Oktober, kami akan melanjutkan pemasangan Yudits, melakukan finishing pemasangan Yudits, dan evaluasi kegiatan proyek. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah risiko terjadinya banjir dengan mengalirkan air dari badan jalan agar tidak menggenang di permukaan dan tidak merusak lingkungan di Desa Sayang. Kami memilih Yudits karena Yudits memiliki berbagai macam ukuran yang dapat disesuaikan dengan ukuran yang dibutuhkan dan pengerjaannya pun relatif cepat sehingga tidak akan mengganggu arus lalu lintas dalam jangka waktu yang lama. Pembangunan Yudits ini juga dapat mempermudah petugas kebersihan dalam membersihkan saluran air. Yudits juga terbuat dari beton yang kuat dan tahan lama, serta dapat menambah estetika di jalanan Desa Sayang. Pembangunan ini ditujukan untuk masyarakat di wilayah Desa Sayang, dikarenakan banyaknya pendatang yang bertujuan untuk menempuh pendidikan di wilayah ini, sehingga perlunya disertai dengan infrastruktur yang memadai. Pembangunan Yudits ini tentunya memiliki korelasi yang kuat dengan perwujudan sila Pancasila, tepatnya sila kelima, karena pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang merata merupakan salah satu perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatian bangsa dan negara tidak boleh hanya berfokus hanya pada daerah perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan daerah pedesaan. Setiap daerah dan wilayah di Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pembangunan infrastruktur yang sama. Hal ini tentunya akan mewujudkan pembangunan nasional yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan program yang kami rancang, pemasangan Yudits ini meliputi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan yang meliputi survei lokasi, pembuatan gambar kerja, dan izin dari kepala desa yang berkaitan. Yang kedua adalah tahap penggalian yang meliputi pembersihan area, penggalian tanah sesuai dengan dimensi yang kita perlukan, dan pemataan dasar galian. Nah, yang ketiga ada tahap pemasangan. Pemasangan tulangan beton yang berada pada galian dasar pasir. Kemudian akan melakukan pengecoran dengan memberikan beton pada cetakan Yudits. Kemudian beton tersebut akan mengering dan mengeras. Lalu dilakukan tahap terakhir yaitu tahap finishing, yaitu tahap pemulihan dan penyaluran saluran air. Program pembangunan Yudits yang kami rancang ini memerlukan biaya total sekitar Rp30.521.000 dengan rincian biaya upah yang terdiri atas biaya pekerja, tukang,
kepala tukang, dan mandor-mandor dengan total biaya Rp10.575.000 dan biaya bahan-bahan berupa semen, pasir beton, pasir pecah, dan pasir uruk, papan mol, kayu, baku campur, Barmes M5, serta para sektor dengan total biaya sekitar Rp22.451.000, serta biaya alat yang dibutuhkan yaitu mixer molen yang digunakan dengan biaya Rp300.000 per hari. Alat ini dibutuhkan untuk 5 hari, sehingga total alat yang diperlukan adalah Rp1.500.000. Maka dari itu, total keseluruhan biaya yang diperlukan adalah Rp34.521.000. Ini adalah struktur unit yang akan digunakan. Kami menggunakan beton K125 dengan lebar dasar saluran 50 cm, lebar tanah yang digali sebesar 70 cm, ketinggian saluran 65 cm, dan ketinggian beton 55 cm. Berikut adalah gambaran dari struktur unit yang telah kami rancang. Ini adalah kondisi salah satu saluran air atau selokan di Desa Sayang, di mana pembangunan unit yang telah kami rancang akan dilakukan. Melihat tingginya curah hujan di Jatinangor, maka tentunya saluran air atau selokan sebagai saluran drainase harus dapat mengalirkan air dengan baik. Karena jika tidak, dan jika dibiarkan begitu saja, maka air ini tentunya dapat menggenang di permukaan dan dapat menjadi wabah yang besar bagi masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa bencana banjir yang telah terjadi di masa lampau dapat terjadi kembali di masa depan dengan skala yang lebih besar. Berdasarkan pemaparan materi yang telah kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa program yang kami rancang ini berjudul Strategi Optimalisasi Infrastruktur Desa Sayang melalui pembangunan New Beach sebagai saluran drainase. Hal ini didasarkan pada pencegahan akan kasus banjir yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan agar tidak terjadi kembali pada tahun ini maupun masa-masa yang akan mendatang. Padatnya penduduk yang datang terutama oleh mahasiswa yang menempuh pendidikan harus sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Pembangunan infrastruktur di Desa Sayang ini merupakan salah satu tindak dukungan terhadap pembangunan nasional yang merata dan menerapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pembangunan infrastruktur yang sama. Diharapkan pembangunan UDIC ini juga dapat membantu meningkatkan nilai estetika di desa ini. Berdasarkan biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp34.521.000 dengan detail anggaran biaya seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Sekian mengenai hasil program kami yang dapat kami sampaikan. Kami ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah berkontribusi dalam proses perancangan program dan pembuatan proposal kami. Semua ini tidak akan berhasil bila tidak ada kedua dosen kami yang telah membantu, yaitu Ibu Siti Kusmawati sebagai dosen utama dan Bapak Yogi Wibisono sebagai dosen pendamping, serta asisten dosen kami yaitu Kamiko Kayashfa dan Kak Ashifa. Kami mohon maaf bila ada kesalahan penggunaan kata dalam proses penyampaian materi kami. Sekian dan terima kasih.